Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yuli Aulia Rahayu. Teman-teman boleh panggil saya Kak Yuli. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, membahas tema tentang paragraf. Paragraf ini biasanya menjadi salah satu soal yang sering ditanyakan pada ujian UTBK. Nah, biasanya soal yang ditanyakan itu selalu berkaitan dengan kalimat utama atau ide pokok dan penarikan kesimpulan. Nah, sebelum kita melakukan latihan soal, alangkah lebih baiknya teman-teman mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan paragraf. Nah, paragraf adalah kumpulan kalimat yang mempunyai satu gagasan utama. Lalu, apa yang menjadi syarat sebuah paragraf? Syarat sebuah paragraf itu ada 3. Yang pertama, adanya kesatuan. Nah, kesatuan di sini artinya pada sebuah paragraf itu hanya terdiri satu kalimat utama dan selebihnya hanyalah kalimat pendukung saja. Syarat yang kedua, adanya kepaduan. Nah, kepaduan pada sebuah paragraf dibagi menjadi 2, yaitu kepaduan bentuk atau kata yang disebut dengan kohesi dan kepaduan makna yang disebut dengan koherensi. Nah, kohesi ini memiliki ciri, yaitu adanya pengulangan kata. Contohnya, pada kalimat pertama disebutkan kata globalisasi. Kemudian pada kalimat kedua disebutkan juga kata globalisasi. Nah, dari kalimat satu dengan kalimat kedua ini terjadi pengulangan kata, yaitu pada kata globalisasi. Ciri berikutnya adanya kata ganti tunjuk. Misalnya ini, itu, tersebut biasanya digunakan untuk kata ganti benda. Kemudian ada kata ganti orang, contohnya ia, dia, dan mereka, dan adanya konjungsi antar kalimat, misalnya oleh karena itu dan oleh sebab itu. Kepaduan makna atau disebut dengan kohesi juga memiliki ciri. Cirinya adalah kalimatnya harus nyambung dengan kalimat utamanya. Contohnya, misal pada kalimat pertama terdapat kata atau disebutkan nama Bapak Jokowi. Kemudian pada kalimat kedua dijelaskan Presiden ke-7. Nah, sebenarnya dari kalimat satu dengan kalimat kedua ini tidak ada pengulangan kata, tetapi antara kalimat satu dan kalimat kedua ini kalimatnya masih berhubungan, masih nyambung membahas tentang Bapak Jokowi Dodo. Syarat yang ketiga pada sebuah paragraf adanya unsur. Nah, unsur yang membentuk sebuah paragraf ini harus memiliki judul, gagasan utama, gagasan penjelas, dan tanda baca. Berdasarkan letak kalimat utamanya, jenis paragraf dibagi menjadi 4. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Nah, biasanya dijabarkan dari umum ke khusus. Ciri dari paragraf deduktif ini adalah adanya pengulangan kata. Seperti tadi, misalnya pada kalimat pertama itu terdapat kata globalisasi, kemudian diulang lagi kata globalisasi itu pada kalimat kedua. Nah, maka kalimat itu atau paragraf itu dapat digolongkan kepada paragraf deduktif. Ciri berikutnya adanya kata ganti tunjuk yang biasanya digunakan untuk kata ganti benda, misalnya ini, itu, atau tersebut, dan adanya kata ganti orang, misalnya ia, dia, dan mereka. Jenis paragraf yang kedua yaitu paragraf induktif.
adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Biasanya dijabarkan dari khusus ke umum. Nah, karena letaknya ada di akhir paragraf, maka cirinya ada konjungsi antar kalimat. Misalnya, oleh karena itu, oleh sebab itu, di samping itu, namun, lagi pula, dan lain sebagainya. Dan adanya kata penegas, contohnya jadi. Nah, untuk jenis paragraf yang ketiga, paragraf campuran atau yang biasanya kita sebut dengan paragraf deduktif induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Jenis paragraf yang keempat, paragraf tanpa kalimat utama. Kenapa tidak ada kalimat utamanya? Karena setiap kalimat mempunyai makna yang sama kedudukannya. Biasanya teman-teman bisa menjumpai paragraf yang tidak memiliki kalimat utama ini pada paragraf narasi dan deskripsi, karena kedua paragraf ini biasanya berisi tentang cerita-cerita. Nah, agar teman-teman lebih memahami tentang tema kita hari ini paragraf, nah kakak di sini sudah menyiapkan contoh soal. Nah, kakak petik dari soal SBMPTN tahun 2017 kode 226. Nah, kalau teman-teman menemukan bacaan atau teks yang panjang banget, teman-teman langsung saja fokus kepada inti dari pertanyaannya agar kita bisa menghemat waktu ketika kita sedang mengerjakan soal. Nah, apakah inti kalimat kedua? Karena yang ditanyakan adalah inti kalimat, tipsnya adalah teman-teman mencari jawaban yang isinya mirip banget atau hampir mirip dengan kalimat kedua. Nah, kalimat kedua di sini disebutkan bahwa ujian nasional yang memiliki standar soal dan penilaian sama untuk semua siswa dimanapun memiliki lebih banyak mudarat daripada manfaatnya, sehingga timbul hal-hal yang justru tidak sesuai dengan tujuan pendidikan, seperti menanamkan nilai-nilai kejujuran pada siswa. Nah, dari kalimat kedua ini dapat kita simpulkan bahwa inti dari kalimat tersebut adalah ujian nasional memiliki standar soal dan penilaian yang sama untuk semua siswa. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 ini adalah opsi yang C. Soal nomor 2 masih berkaitan dengan soal sebelumnya. Pernyataan mana yang tidak sesuai dengan isi teks tersebut. Nah, karena yang ditanyakan adalah ketidaksesuaian dari isi teks. Nah, teman-teman harus bisa membaca cepat dan harus mencari kata kuncinya agar kita bisa memastikan pernyataan yang ada di opsi ini ada di dalam teks atau tidak. Nah, pada opsi A, ujian nasional telah melenceng dari tujuan pelaksanaan yang sebenarnya. Kata kuncinya adalah telah melenceng dari tujuan pelaksanaan. Nah, dapat kita temukan di kalimat kedua. Nah, di sini disebutkan bahwa tidak sesuai dengan tujuan pendidikan. Maka opsi yang A ini sesuai dengan isi teks bacaan. Pada opsi yang B, pemerintah berencana memoratorium karena banyaknya hal negatif dalam ujian nasional. Nah, kata kuncinya adalah berencana memoratorium. Kata moratorium ini ada di dalam kalimat ketiga. Nah, di sini disebutkan bahwa Kemendikbud menyebutkan sejumlah alasan mengapa ujian nasional perlu dimoratorium. Nah, maka untuk opsi yang B ini isinya sesuai dengan teks bacaan. Untuk opsi yang C, Kemendikbud merencanakan moratorium ujian nasional karena besarnya sumber daya. Nah, kata kunci dari opsi C ini adalah sumber
daya, di mana sumber daya ini dijelaskan pada kalimat ke-6. Ya, disebutkan bahwa selain itu, untuk menggelar ujian nasional dibutuhkan sumber daya yang sangat besar. Maka opsi yang C ini sesuai dengan isi bacaan. Lanjut pada opsi yang D. Pelaksanaan ujian nasional selama ini belum bebas dari praktek ketidakjujuran. Kata kuncinya adalah praktek ketidakjujuran. Nah, teman-teman bisa cek pada kalimat kelima. Di sini dijelaskan bahwa alasan lain adalah sulitnya memperoleh ujian nasional yang kredibel dan bebas kecurangan karena cakupan ujian yang terlalu luas. Nah, maka untuk opsi yang D ini isinya sesuai dengan teks bacaan. Nah, kita cek pada opsi yang E. Ujian nasional tidak jadi di moratorium karena tidak disetujui oleh berbagai pihak. Nah, karena di dalam teks ini sebenarnya belum adanya moratorium, baru direncanakan, maka opsi yang E ini isinya tidak sesuai dengan isi teks bacaan. Maka yang E ini adalah jawaban dari soal nomor 2, karena yang ditanyakan adalah pernyataan yang tidak sesuai. Nah, kita lanjut pada soal nomor 3. Dipetik dari soal SBMPTN tahun 2017 kode 226. Gagasan pokok sebelum kedua paragraf di atas adalah, nah karena kita mau mencari gagasan pokok sebelum kedua paragraf tersebut, maka kita harus mengetahui inti dari paragraf pertama itu berbicara tentang apa. Nah, setelah kita analisa bahwa pada paragraf pertama ini berbicara tentang globalisasi. Kemudian pada paragraf kedua ini lebih condong berbicara tentang dampak dari globalisasi. Ya, karena pada paragraf pertama membahas globalisasi, kemudian pada paragraf kedua membahas tentang dampak dari globalisasi, maka sebelum paragraf pertama ini harus membahas secara umum. Nah, yang membahas secara umum yang tepat adalah konsep globalisasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa jawaban nomor 3 ini adalah opsi yang D. Soal nomor 4. Mengapa kebudayaan tradisional mengalami erosi di era globalisasi? Nah, karena soal nomor 4 ini lebih mengacu pada dampak dari globalisasi, berarti kita harus fokus ke paragraf kedua. Nah, ternyata di kalimat ke-8 ini dijelaskan bahwa orang akan merasa bangga ketika dapat meniru gaya berpakaian orang barat dan menganggap budayanya ketinggalan zaman. Nah, maka yang menjadi budaya tradisional ini mengalami erosi adalah opsi yang C, kebudayaan tradisional dinilai ketinggalan zaman. Ya, kita bisa lihat pada kalimat nomor 8. Pada soal nomor 5, pertanyaannya adalah apa gagasan utama paragraf kedua? Karena yang ditanyakan adalah gagasan utama, berarti kita harus mengetahui jenis dari paragraf kedua ini adalah jenis paragraf apa. Nah, caranya kita cek pada kalimat awal dan kalimat kedua. Di sini disebutkan kata permainan tradisional. Kemudian ada pengulangan kata pada kalimat kedua, yaitu permainan tradisional juga. Maka paragraf ini dapat kita sebut dengan paragraf deduktif. Nah, kemudian pada kalimat kedua, pada kalimat ke-12 atau pada kalimat akhir, nah di sini kalau kita perhatikan teman-teman, ada kata akibatnya. Nah, akibatnya ini adalah kata
penegas ya. Nah, maka dapat kita sebut juga bahwa paragraf ini termasuk ke dalam paragraf induktif. Nah, karena kalimat utamanya ada di awal dan ada di akhir paragraf, maka paragraf kedua dapat kita sebut dengan paragraf campuran. Nah, sehingga gagasan utamanya dari paragraf kedua ini adalah kendala memainkan permainan tradisional. Ya, karena di paragraf kedua, karena di kalimat ke-12 ini disebutkan bahwa akibatnya anak kurang bersosialisasi dengan teman dan kurang bergerak. Dan di sini juga dijelaskan bahwa ya, kita lanjut pada soal kelima, dipetik dari soal SBMPTN tahun 2016 kode 330. Nah, pertanyaannya, apa gagasan utama paragraf kedua? Karena yang ditanyakan adalah gagasan utama, berarti kita harus mengetahui jenis paragraf apa pada paragraf kedua ini. Caranya, kita coba cek dari kalimat ke-7 dan kalimat ke-8. Nah, pada kalimat ke-7 ini disebutkan permainan tradisional. Lalu diulang kembali pada kalimat ke-8, permainan tradisional. Maka kalimat ini dapat kita golongkan ke dalam paragraf deduktif. Kemudian kita coba cek pada kalimat ke-12. Di sini ditemukan ada kata penegas, yaitu akibatnya. Nah, akibatnya ini adalah kata penegas karena ciri dari ya, kita lanjut ke soal nomor 5, dipetik dari soal SBMPTN tahun 2016 kode 330. Pertanyaannya, apa gagasan utama paragraf kedua? Karena yang ditanyakan adalah gagasan utama. Artinya, teman-teman harus mengetahui jenis paragraf apa dari paragraf kedua ini. Nah, kita coba analisa dari kalimat ke-7. Pada kalimat ke-7 ini disebutkan permainan tradisional. Kemudian diulang kembali pada kalimat ke-8. Maka karena ada pengulangan kata, paragraf ini dapat kita sebut dengan paragraf deduktif. Nah, kemudian apakah paragraf ini termasuk ke dalam paragraf induktif atau bukan? Kita coba cek pada kalimat akhir. Nah, di sini ternyata ada kata akibatnya. Nah, akibatnya adalah salah satu kata penegas. Maka paragraf ini dapat kita sebut juga masuk ke dalam paragraf induktif. Karena gagasan utamanya ada di awal dan di akhir kalimat, di akhir paragraf, maka paragraf ini dapat kita sebut dengan paragraf campuran. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa gagasan utama dari paragraf kedua ini adalah kendala memainkan permainan tradisional. Kenapa? Karena pada kalimat ke-12 dijelaskan akibatnya anak kurang bersosialisasi dengan temannya dan kurang bergerak. Nah, ini adalah salah satu kendala kenapa mereka tidak bisa menggunakan permainan tradisional. Nah, sekian dulu penjelasan materi tentang paragraf dan pembahasan soal tentang paragraf. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.